tema kita adalah kutaruh segala perkaraku. Katakan, segala perkara saya taruh di kaki Tuhan Yesus. Supaya saya mendapat kelegaan dan jalan keluar. Saudara, inilah yang saya dan saudara ditawari oleh Allah. Allah menawarkan kepada kita, anakku, segala perkaramu. Nanti saya akan menjelaskan apa maksud yang terkandung dalam kata segala perkara. Saudara, nanti kita akan melihat bahwa segala perkara adalah segala bidang, segala aspek, segala dimensi dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin taruh kepadaku, serahkan kepadaku. Saudara, kalau saya dan saudara menjalani tahun-tahun berikutnya, tahun 2023 yang akan kita jalani ini bukan apa-apanya. Tahun-tahun mendatang akan jauh lebih mengerikan. Saudara, itu sebab kita harus membangun rohani kita. Katakan, saya harus membangun dasar rohani saya. Supaya lebih teguh. Dan Allah melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup saya. Amin. Jadi kalau kita tidak punya fondamen yang bagus, saudara, maka kita tidak akan bisa mampu menangani, tidak bisa survive dan bertahan. Bahkan, saudara, kita akan mudah dikalahkan dan selalu menjadi target bulan-bulanan dari pekerjaan iblis dan orang-orang jahat. Itu sebab anak-anak Tuhan, segala perkara taruh kepada Tuhan Yesus dan izinkan Dia melakukan penyelesaian, pemberesan yang luar biasa. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, sudah pasti saya tidak mengarang tema ini, tapi saya mendasarkan pada ayat yang istimewa. Ada dua buah ayat yang akan kita buka dari Alkitab kita lebih dahulu. Dari kitab Ayub pasal yang kelima, para kekasih, Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Kitab Ayub adalah kitab yang pertama yang ditulis oleh Musa, saudara. Jadi Musa sebelum menulis kitab Kejadian, dia menulis kitab Ayub lebih dahulu. Kenapa Ayub tidak ditaruh di depan? Tidak, dia justru ditaruh di tengah, di depan kitab Mazmur, saudara. Kenapa? Karena Kejadian itu harus lebih dulu, supaya orang faham tentang kejadian alam. Purwaneng dumadi. Jadi orang harus sadar lebih dahulu, ini loh kejadian alamnya. Dan rentetan dari nenek moyang, orang-orang pilihan Allah, dan orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah. Itu semua ada dalam kitab Kejadian, saudara. Nah, setelah itu, saudara, kira-kira pada pertengahan Alkitab, ada dua kitab, Ayub dan Mazmur, saudara. Ayub menunjukkan tentang penderitaan yang harus ditanggung oleh manusia. Entah karena kesalahannya, entah karena dia benar. Tapi harus bertahan. Saudara, Mazmur yang menyambung kitab Ayub, Mazmur ini dengan banyak pasalnya, saudara, berisi sesuai dengan namanya adalah Mazmur. Mazmur adalah lagu atau senandung, saudara. Mazmur adalah suatu nyanyian, ya, saudara. Sesuai dengan tema dari kitab ini yaitu Mazmur atau Zabur, saudara. Maka ini berarti pujian, saudara. Kita melihat begitu banyak kemenangan yang tersirat dari ribuan ayat di dalam kitab Mazmur, saudara. Kemenangan orang-orang yang bisa bertahan di dalam penderitaan. Orang-orang yang bertahan di dalam menerima janji Allah, namun belum menerima, saudara. Nah, itu sebab dua kitab ini dikapal di tengah-tengah Alkitab kita, supaya kita tahu kira-kira intisarinya firman itu apa. Yaitu kita harus bertahan, katakan, yaitu saya harus bertahan di dalam keadaan yang negatif, penderitaan, penantian, sehingga saya penuh dengan mazmur, puji-pujian, sukacita, kemenangan. Amin. Ya, beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara, mari kita akan membacanya dalam Ayub pasal yang kelima, ayat 8 dan ayat yang ke-11. 1, 2. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. 11.
Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Amin. Katakan, ayat-ayat ini luar biasa. Saya menggantungkan hidup saya pada perjanjian ini dalam nama Yesus. Para kekasih, perhatikan ayat yang ke-8. Tetapi aku akan mencari Allah. Saudara, siapa yang mengatakan ini? Ini adalah kata-kata nasihat dari Elifas kepada Ayub. Ayub sudah patah hati, patah semangat, bahkan dia melawan kepada Allah. Saudara, permulaan sengsara yang dia alami, permulaan pencobaan yang dia derita, dia tetap teguh. Bahkan istrinya berkata, Ayub, dia sudah tidak pakai lagi memanggil kata mas atau papi atau pah, tapi dia bilang, Yub, kutuki Allahmu dan matilah. Saudara, kenapa? Karena istrinya melihat penderitaan itu luar biasa, sehingga dia sendiri yang melihat tidak kuat, dan dia berkata pada suaminya demikian. Suaminya berkata, kamu bicara seperti perempuan gila. Kita ini datang dalam dunia dengan telanjang, dan kita akan kembali juga kepada Tuhan dengan tidak membawa apa-apa, dan kamu tidak terima atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, pada awalnya dia begitu kuat, ya saudara. Tetapi pada perjalanan penderitaan, katakan perjalanan penderitaan, disitulah kualitas akan terbukti. Jadi saudara, sebagai anak Tuhan kita harus tahu, saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatan saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Tetapi bila saudara merasakan ada sesuatu yang berat di dalam hidup saudara, maka saudara harus tahu, aku memulai sesuatu dengan imanku kepada Kristus, aku menjalaninya juga mengalami banyak penderitaan ataupun ujian-ujian dan cobaan, tetapi aku harus kuat. Karena di ujung perjalananku ada mahkota kehidupan dan ada kemenangan. Amin. Kalau saudara mempunyai pikiran demikian, saudara tidak nanti akan protes kepada Tuhan. Ayub orang yang saleh dan orang yang luar biasa kualitasnya di mata Allah dan manusia. Itu sebab ketika setan berombongan masuk ke sorga untuk jalan-jalan di sorga, saudara, itu sebab saudara mesti tahu, sorga yang ada sekarang akan dimusnahkan oleh Allah, dan Allah akan membuat langit yang baru. Katakan langit yang baru, Yerusalem baru, di mana setan tidak bisa masuk. Saudara mungkin heran bahwa setan masih masuk ke sorga. Iya, tetapi dalam pengawasan dari Allah. Saudara, supaya apa? Supaya dia bisa melihat bahwa kemuliaan Allah itu luar biasa, dan dia harus tahu bahwa Tuhan mempunyai kuasa. Dan itu sebab saudara, setelah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yang kita peringati pada Natal, dan kemudian pada kematiannya di kayu salib yang kita peringati pada hari Jumat Agung, kebangkitannya pada hari yang ketiga yang kita peringati pada hari kebangkitan, dan kenaikannya kembali ke sorga pada hari yang ke-40 setelah kebangkitan, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, maka sejak itu kuasa kegelapan sudah dipatahkan oleh Yesus. Amin. Dan kita menerima kemenangan. Tetapi sorga yang bekas iblis menginjak untuk datang menghadap Tuhan, saudara. Dan Tuhan berkata kepada iblis, hei iblis, kau melihat anakku yang hebat sekali. Itu di situ, namanya Ayub. Kamu akan kagum kepada dia. Nah, maksudnya Tuhan, setan datang menghadap kepada Tuhan untuk dikasih tunjuk tentang Ayub. Seorang anak Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan setan berkata, ya pasti aja Tuhan, karena engkau memelihara, engkau memberi kemuliaan,
harta bendanya luar biasa, engkau beri berkatmu luar biasa. Tuh lihat, setan itu mengakui seorang yang hidup benar berkatnya luar biasa. Katakan, seorang yang hidup benar berkatnya luar biasa. Penyertaan Allah dahsyat. Itu pengakuan setan. Loh, kok saudara tidak percaya? Musuhnya Tuhan pun dikasih tunjuk sama Tuhan. Jadi saudara mesti tahu bahwa kalau saudara hidup benar, dekat kepada Tuhan dan setia kepadanya, akrab dengan Dia, tidak bisa tidak. Katakan, tidak bisa tidak. Saya pasti luar biasa. Apa yang mustahil, tidak mustahil. Saudara, kenapa? Karena setan pun mengakuinya. Saudara, itu sebab dikatakan kalau kamu percaya kepada Allah, ya, Yesus berkata, kalau kamu percaya kepada Allah, kepada orang-orang Farisi, itu biasa. Setan pun percaya kepadaku dan menggeletar takut. Jadi kalau seorang manusia hidup, dia kurang percaya atau bahkan dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia lebih kafir dari setan. Saudara. Dan ini harus diingat, ini ada pernyataan dari Tuhan Yesus. Setan pun percaya kepadaku dan menggeletar. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan. Kenapa Ayub menjadi contoh buat kita? Dia manusia biasa, dia mempunyai kelebihan yang hebat, tapi dia juga mempunyai kelemahan juga. Itu sebab pada satu titik yang sangat luar biasa menakutkan di dalam hidupnya, dia melawan kepada Allah. Ketika itu datanglah 3 temannya, Elifas, katakan Elifas, Bildad, Sofar. Jadi 3 teman akrab daripada Ayub ini, Elifas yang paling tua, dia memulai perkataan kepada Ayub, Ayub, kamu tidak boleh menyangkal kuasa Tuhan, kehendak Tuhan. Memang kami melihat kamu luar biasa sengsara. Saudara tahu, ketika 3 sahabat ini datang menengok Ayub, mendengar kabarnya tentang musibah yang beruntun dalam sehari menimpa keluarga Ayub. Saudara, harta hewan-hewannya, ternaknya dirampok orang seketika. Kemudian anak-anaknya 7 orang sedang berpesta, bangunannya roboh dan mati semuanya. Saudara bisa bayangkan, pada hari yang sama, dan pada hari yang sama dia dihinggapi sakit pada kulitnya yang gatal dan pedih. Sehingga dia mengambil benda-benda yang tajam dan mengerok kulitnya karena dia terlalu sakit dan gatal. Saudara, 3 sahabatnya melihat Ayub dalam keadaan begitu. Mereka hanya termenung dan menangis. Berhari-hari mereka tidak bicara dengan Ayub. Mereka hanya sujud di sebelah sana 3 orang dan melihat Ayub ada di sini. Mereka tidak sanggup merasakan bebannya Ayub yang luar biasa. Tidak bicara sepatah kata pun. Tetapi ketika Ayub mulai memaki-maki kepada Tuhan dan mulai tidak setia lagi pada imannya kepada Allah Yehova, saudara, maka Elifas mulai bicara. Saudara. Nah, inilah yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-8, saudara. Tetapi aku, kata Elifas, tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Saudara, coba lihat. Elifas lebih tua dari Ayub. Itu sebab dia lebih berhikmat. Dan dia berkata, kalau aku menderita seperti kamu Ayub, memang aku tidak maido kamu. Itu penderitaan dahsyat Ayub. Itu penderitaanmu luar biasa Ayub. Tetapi kalau aku akan datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala perkaraku kepadanya. Katakan, menyerahkan segala perkara saya kepadanya. Kepada Tuhan Yesus. Coba, saudara. Inilah yang menjadi tema kita. Ku taruh perkaraku di hadapannya. Kalau aku taruh perkaraku. Tuhan, hamba tidak kuat. Tolong
Kasih kelepasan kepada hamba. Ini petunjuk, ini nasihat dari yang paling tua dari antara 4 sahabat karib ini, saudara, yaitu Elifas. Saudara, dan ayat yang ke-11, seolah-olah dia berkata, kalau kamu bisa demikian, Ayub, ayat 11, maka Tuhan menempatkan orang yang hina seperti kamu saat ini. Kamu sedang hina, miskin, rudeng, bangkrut, ditinggal oleh istrimu, anakmu 7 mati semua, hartamu habis. Dia berkata, ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Saudara. Jadi Elifas memberikan pengharapan. Memang perkaramu itu dahsyat, Ayub. Kami bertiga sampai 7 hari tidak berani bicara dengan kamu. Kami sangat terpukul melihat keadaanmu, Ayub. Tidak pernah engkau berhenti untuk menggosok kulitmu yang sakit dan pedih. Bagaimana itu sudah ada pada sekujur tubuhmu. Engkau sudah bukan Ayub yang kemarin, yang penuh dengan karisma, dengan segala aksesoris sebagai orang yang kaya raya, saudagar yang kaya, dan engkau sekarang sudah jatuh miskin. Tapi ingat, Ayub, ia akan meninggikan orang hina pada kedudukan yang tinggi. Saudara. Jadi ini semua harus diawali dengan apa? Kutaruh segala perkaraku kepadamu. Saudara. Bila pada saat ini saudara, atau beberapa waktu yang lalu, beberapa hari atau minggu atau bulan yang lalu, saudara ada dalam satu persoalan, dalam satu perkara, saudara, dalam sesuatu kasus, dalam sesuatu keadaan yang tidak baik, saudara, sesuai dengan firman ini, taruhlah kepada Tuhan. Jikalau aku akan mengadukan perkaraku kepadanya. Saudara, serahkan kepadanya. Mungkin saudara membantah, iya Pak Gembala, saya sudah berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Tetapi kenapa sampai sekarang belum dapat jawaban? Saudara, nah saudara kemungkinan seperti Ayub, salah jalan. Di dalam hati ingin ditolong, tetapi dalam hati tidak kuat jengkelnya, tidak kuat amarahnya kepada Allah, dan melontarkan kata-kata yang najis kepada Tuhan. Saudara, nah inilah yang membuat Tuhan tidak bisa mengambil alih segala perkara, saudara. Sama kasusnya dengan Ayub, saudara. Sehingga walaupun Elifas memberi nasihat, kalau aku taruh segala perkaraku kepadanya, aku serahkan kepadanya. Saudara. Tapi kenapa kamu tidak, Ayub? Iya pasti Ayub tidak bisa. Karena Ayub jengkel. Ayub marah kepada Allah. Ayub tidak bisa sepakat dengan kehendak Allah. Kalau saya dan saudara mempunyai banyak perkara, banyak kasus, banyak persoalan dan problematika, banyak kejeglongnya, banyak kemustahilannya, banyak penyakitnya, banyak kekurangan ini itu segala macam. Saudara sekeluarga 5 orang atau 7 orang atau 12 orang atau cuma 2 orang dalam keluarga, engkau mempunyai begitu banyak hal-hal yang negatif dan problematika. Bahkan mungkin ada prahara juga di tengah-tengahnya. Saudara mesti tahu tentang satu perkara. Katakan, hati saya. Katakan, hati saya. Taruh tangan saudara di sini. Hati saya harus benar, supaya saya bisa menaruh segala perkara saya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan menyelesaikan segala perkara saya. Amin. Haleluya. Harusnya demikian. Semua penyelesaian, katakan semua penyelesaian manusia adalah dimulai dari penyelesaian hati. Saudara harus jangan lupa pada diri saudara sendiri kalimat yang saudara ucapkan ini. Semua masalah
dari manusia yang hidup seberat apapun, bahkan sekaliber Ayub sekalipun. Penyelesaiannya harus dimulai dengan apa? Dengan menyelesaikan hati lebih dulu. Tuhan, hamba penuh jengkel kepada Tuhan. Hamba marah kepada Tuhan. Hamba tidak bisa taat lagi kepada Tuhan. Hamba telah melakukan dosa dan hamba lebih taat pada suara bisikan dan ajakan iblis dan teman-teman daripada firman-Mu. Bikin beres hati lebih dulu. Saudara, mengenai masalah yang kita hadapi, itu tidak berat bagi Tuhan. Amin. Dia sanggup. Tetapi hanya bagi siapa? Hanya bagi mereka yang hatinya sudah beres dengan Tuhan. Kalau hati saudara dan hati saya beres di hadapannya, apa sih yang dia tidak mau selesaikan? Tidak ada. Dia tidak pernah berkata kepada saya dan kepada Anda, anakku, aku tidak mau bikin beres. Dia diam. Dia tidak menjawab apapun. Begitu saudara beresin dan bertobat, baru dia bicara kepada saudara. Dia tidak nanti mengatakan, tidak anakku, aku tidak sudi. Tapi dia diam. Sampai saya dan saudara bertobat. Katakan, sampai saya bertobat. Saudara, ketika saya dan saudara bertobat, barulah dia mulai bekerja. Dan dia berkata, anakku, aku terima penyerahanmu. Segala perkaramu aku terima. Segala kasusmu, segala negatifmu, segala kemustahilanmu, segala kehancuran, keberantakanmu, aku menerima. Dan aku akan mulai mengerjakannya. Saudara, jadi rahasianya, katakan rahasianya adalah hati saya. Saya yakinkan saudara, bila seorang hidup dalam kebenaran, hatinya tulus, jalannya benar, orang ini tidak akan pernah ditinggal oleh Allah. Tuhan selalu mendampingi dia, beserta dengan dia, dan menuntun dia dan membawa dia pada segala jalan kemuliaan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. If any one of us receive Jesus Christ in our life and we repent from all our sins and we want to be changed and move on to a new life that God provides for us through the words of God, then God, He Himself will send His angels and will send other people to help you and to make you and to resolve every problem. Yes, your big problems, your impossibility. And He will bring you from one glory to another glory. From one victory to another victory. Saudara, Tuhan hanya ingin memberikan yang terbaik bagi orang yang hatinya benar di hadapannya. Itu sebab masalah hati adalah masalah nasib. Saya bilang, karena saya kan pengalaman. Jadi ketika hati saya tidak berkenan kepada Tuhan, hati saudara tidak berkenan kepada Tuhan, nasib kita jelek. Tapi begitu kita bertobat dan kita memperbaikinya, setiap hari kita mau meluruskan jalan kita, anak-anak Tuhan, engkau akan punya nasib yang dahsyat. Tuhan tidak akan tinggalkan engkau, seperti apapun hidupmu. Itu sebab perkara yang paling penting adalah hati kita. Katakan, yang terpenting adalah hati saya. Lebih dari apapun, bila hati saya berkenan, Tuhan dekat dengan saya. Segala perkara saya serahkan kepadanya. Dan Dia menyelesaikan, Dia menuntaskan secara ajaib. Amin. Haleluya. Para kekasih, marilah kita akan tengok dua ayat ini. Saudara, kita akan baca satu kali lagi. 1, 2. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadakan perkaraku. Ia menempatkan orang yang hina
pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Luar biasa. Saudara. Tetapi aku, kata Elifas, tentu aku akan mencari Allah. Karena dia sumber semua penyelesaian, Ayub. Tapi engkau maki-maki, engkau ngomel, engkau ngomyang, engkau enggak terima, engkau emosional. Jadi engkau enggak ketemu dengan Allah. Kalau aku, tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah, aku akan mengadukan perkaraku. Katakan, kepada Allah, di dalam Tuhan Yesus, saya akan mengadukan perkara-perkara saya. Amin. Bikin lega hati saudara. Bikin plong segala macam kebuntuan pada pikiran saudara. Saudara, orang yang tidak bisa plong pikirannya, hatinya, dia akan lari kepada dosa, kepada narkoba, narkotika, dan kepada segala kriminalitas. Dia pasti lari ke sana. Pada kesenangan dunia yang sesaat, yang dibungkus oleh dosa. Tapi orang yang mencari Tuhan, dia hidup dalam kebenaran, maka Tuhan tidak jauh dari dia. Segala perkara dia, Tuhan sedang menunggu. Dia menunggu saya, dia menunggu saudara. Menunggu siapa? Orang yang hatinya beres. Untuk supaya orang ini tidak mengukuhi masalahnya sendiri. Dan tidak menyimpan problema. Dan menutupinya dengan kamuflase, dengan segala macam masker dan kosmetika. Kelihatannya di luar biasa, bagus, oke semuanya. Happy saja. Tapi dalamnya busuk. Saudara, Tuhan menanti sampai orang membereskan hatinya dan mengadukan segala perkara kepadanya. Itu sebab kenapa saudara perlu datang ke gereja. Karena di gereja, di rumah Allah, saudara datang mengadukan perkara saudara kepada Tuhan. Saudara bisa berbakti dimanapun, termasuk di rumah saudara. Karena pandemi ini memberikan amanat kepada seluruh manusia yang hidup di dunia untuk berbakti di rumah saja. Itu pandemi ini memberi amanat pada semua manusia, semua agama, berbakti di rumah saja, beribadah di rumah saja. Saudara. Tapi saudara mesti tahu, seorang yang beribadah di rumah, dia berbeda berkatnya, dia berbeda khasiatnya dengan orang yang datang ke rumah Allah. Allah akan memberikan anugerah yang luar biasa di dalam hidupnya. Para kekasih, sekarang angkat dua tangan saudara kembali dan terimalah berkat dari sorga. Sebab itu para kekasih, turunlah di atas kepala saudara damai sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran sekolah anak-anak muda dan remaja, hari tua kakek dan nenek yang sendirian. Tuhan menjaga dan melindungi saudara semuanya. Anugerah Tuhan limpah kepada saudara. Diberkatilah engkau yang sudah hadir di dalam rumah Tuhan Gereja Panembah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.